wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa yan'aqidu mu'allaqan fi nahwi idza maritu fa huwa nadrun lahu qabla maradi bi yaumin. Sah nazar itu hal keadaannya sahnya itu mu'allaq. Sah sebagai nazar mu'allaq pada seumpama ucapannya bila aku sakit, kata dia, bila aku sakit maka menjadi nazar harta ini untuk dia sebelum sakitku 1 hari. Nah itu nih kata-katanya nih. Ada antik jawabang lah bila aku garing ya lah. Biasanya kan bila aku sembuh. Biasanya kan gitu. Ini bila aku garing. Bila aku garing, harta ini menjadi nazar untuknya sebelum aku sakit 1 hari. Nih. Sahih nazar itu walahu at-tasarrufu qabla husulil mu'allaqi alaihi, dan boleh bagi dia berbuat atau mengelola harta sebelum terjadi yang digantungkan atasnya. Wa yalgu qawluhu mata hasala liyal amrul fulaniyu aji'u laka bikadha ma lam yaqtarin bihi labzu iltizamin au nadrin. Nah, dan hukumnya sia-sia perkataan seseorang yang bunyi perkataan itu, bila terjadi bagiku perkara ini, aku akan datang untukmu membawakan ini atau memberikan ini. Nah itu bukan nazar. Karena lajar mun da sukses kena jar mun payu kendaraan ngin karena nda bari nyawa. Karena datang ke rumahnya nda bari. Itu bukan nazar. Nah, kenapa jadi bukan nazar? Malam yaktarin bihi lafzu iltizamin. Selama tidak menyertai dengannya itu oleh ucapan iltizam, pengwajiban, au nadrin atau ucapan nadar. Jadi harus ada ucapan lillahi alayyanya, ya kan, karena Allah wajib ataskunya itu nah, atau harus ada ucapannya bila hasil bagiku perkara ini aku datang kepadamu bernazar memberi ini. Nah itu hanya nazar. Ada kata-kata nazarnya. Amun sekadar kata-kata kayak tadi itu ngaranya berjanji. Janji itu kada wajib dibayar. Walaupun di pelajaran mahfuzat itu al-wa'du dainun tulisannya janji itu adalah utang, tapi itu sekadar kata-kata bijak, bukan kata-kata hukum. Hukum itu wajib bila dinazarkan. Berjanji kada wajib harus membayar. Kalau misalkan kada dibayar jadinya hutang ada. Ya kan? Itu janji tak. Cumanya kita berjanji hingga menyalahi, kenanya munafik jadinya. Ya kan? Wa afta jam'un fi man arada an yatabaya'a fattafaqa ala an yanzura kullun lil akhari bi mata'ihi fa fa'ala. Berfatwa sekelompok ulama fiman berkenaan orang yang hendak berjual beli, bertukar jual, lalu mereka berdua bersepakat bernazar satu sama lain. Nah ya kah, sama-sama bernazar mereka satu sama lain bimata'ihi, memberikan bendanya. Fafa'ala, lalu mereka berbuat.
hukumnya sah hukumnya. Wa in zadal mubtadi'u in nazar tali bimata'ika, meskipun menambah-nambah oleh yang memulai nazar, ujarnya yang memulai in nazar tali bimata'ika, jika kau bernazar memberi aku dengan bendamu, sambungannya apa? Aku pun bernazar memberimu dengan bendaku. Ini rajin tuh berkenaan dengan barang yang kada soh ditukar-tukarkan karena apa ya? Ada potensi ribanya. Ini emas kan, ya kanya emas ini. Ini gana lagi nih kalau teh. Pada yang ini. Kalau kita tukar bahasa hurufan kategori riba. Karena kada sama. Ya kalau karena kada sama. Lalu sohnya bagaimana? Pemilik ini bernazar, pemilik ini bernazar. Sampai-sampai jadinya aku bernazar memberiakan emas ini yang 11 gram ini aku nazarkan memberi kamu. Asalkan kamu pun bernazar memberikanku emasmu yang 10 gram. Soh nangki itu. Ya, aku pun bernazar. Jadi yang lain maka soh berhurupan. Riba lah, kada riba. Karena akadnya beda. Walaupun zohirnya sama, pemandangannya sama, ya berhurupan belabih. Tapi akadnya beda. Aku bernazar memberiakan ikam emasku yang 11 gram ini, asalkan ikam pun bernazar memberi aku yang 10 gram itu. Kita telah. Nah, itu solusi itu sebenarnya. Solusi. Makanya tidak ada keterpaksaan orang yang berhutang makai sistem riba kada istilah terpaksa riban itu. Riban itu kada istilah terpaksa. Dosanya kada kawa terhapuskan dengan sebab terpaksa. Kalau ini guru ajar mun ulun kada dapat pinjaman guru mun kada negi itu inya kada mau utangi guru mun kada bayar belabih terpaksa jadinya ulun menuruti peraturan inya. Kan ada solusi nazar ya kah? Ulun benazar memberi pian 11 juta asalkan pian bernazar memberi ulun 10 juta. Gitu kalau jadinya nazar. Makanya kan ada istilah terpaksa. Jangan hokon dibawainya akad riba, cari jalan lain. Munnya sudah kada jalan lain juga cari jalan lain supaya kada kena riba. Jangan apa kita tuh jangan semau-maunya. Makanya itulah ilmu. Wa katsiran ma yuf'alu dzalika fi ma la yasihu bai'uhu wa yasihu nadruhu. Sering kali dilakukan itu berkenaan sesuatu yang tidak sah menjualnya namun sah dinazarkannya, ya kah? Kada sah batat berhurupan karena belabih ya lah. Tapi sah dinazarakan. Nah, itu tak. Wa yasuhi ibra'ul manduri lahu an-nadiru amma fi dimmatihi. Sah hukumnya pelepasan hutang oleh manzur lahu. Siapa manzur lahu? Penerima pemberian nazar. Si penerima manzur lahu itu karena si penerima. Kepada siapa dia melepas hutangnya? An-nadhira, kepada yang bernazar. Amma fi dimmatihi, dari sesuatu yang ada di dalam tanggungannya. Nah, maksudnya kini orang bernazar hendak memberi kita 10 juta. Wajib kada nazar dibayar? Wajib. Kalau tah nazar dibayar, tah hutang jadinya inya 10 juta lawan kita gara-gara inya ucapan nazarnya.
Bapang hendak menyelamatkan inya kawalah kawa aku lepaskan ikam daripada tanggung jawab ikam membayar 10 juta. Aku ridho akan, aku rela akan. Soalnya kayak itu telah. Qala al-qadhi wa la yushtaratu ma'rifatu an-nadhiri ma nadhara bihi. Tidak disyaratkan mengenali si yang bernazar apa yang dinazarkannya. Kahumusi ma yukhraju lahu min mu'asyarin, seperti ia bernazar 1/5 dari sesuatu yang dikeluarkan untuknya min mu'asyar, dari zakat tanaman. Zakat tanaman. Kada disyaratkan harus mengetahui secara detailnya seapa. Umpama nih 100 belek kolehan bapak, kolehan banih 100 bagi 10 berapa ya? 10 ya lah, berarti 10 belek kan tuh. Tapi ini hendak benazar jar. Ada benazar mengeluarkan seapa 1/5. Ini kada tahu 1/5 tuh seapa kolehnya. Cuma asal lambat ya kan. Kada harus disyaratkan mengenali si yang bernazar apa yang dinazarkannya, seperti 1/5 yang dikeluarkan dari zakat tanaman. Wa kakulli waladin aw samaratin, dan seperti menazarkan setiap anak atau buahan yakhruju min amati, yang hasil dari budak perempuan atau pohonku yang ini. Menazarakan apa? Hendak membariakan anak yang dikandung budak wanitanya, atau hendak membariakan buah yang yang nampak dari pohon miliknya. Kada tahu juga buahnya yang mana-mana, yang kada tahu inya. Dengan kada tahunya itu apakah soh bernazar, soh aja ya kah, kada harus disyaratkan mengetahui secara detailnya. Wa dzukira aidan annahu la zakata fil khumusil manzuri, dan disebutkan juga bahwasanya tidak ada wajib zakat pada 1/5 yang tersebut. Wa qala ghairuhu, berkomentar ulama lain, mahalluhu, hukum ini in nadhara qabla al-ishtidadi, jika dia bernazarnya sebelum matang padinya atau matang biji padinya. Titik. Wa yasihun nadru lil janini kal wasiyati lahu bal aula. Soh bernazar itu untuk si janin. Bernazar membari janin. Janin itu kan belum lahirnya lah. Janin masih dalam parut tapi kita bernazar hendak membariinya. Soh kal wasiyati, sama halnya berwasiat untuk janin, bal aula, bahkan itu lebih-lebih lagi soh. Bahkan itu lebih-lebih lagi soh. Lalil mayyit, tidak soh bernazar membari orang yang sudah mati. Siapa penerimanya mati ya kan? Bernazar orang yang sudah mati, anak membari duit nih, tapi orangnya sudah mati, kecuali bernazar menziarahi ya lah. Ziarah itu kan bukan pemberian ya kah? Bukan ada tidak ada bendanya. Nah, maka adanya illa liqabri syekhil fulani, kecuali untuk kubur syekh si anu. Wa arada bihi qurbatan, lalu dia niatkan dengannya itu satu ibadah. Sama di situ kaisrojin, seperti penerangan. Benazar gasan kubur guru anu, ada duit nih 100.000 nih, 100.000 ini ulun nazarakan jar ke kubur guru anu.
sidin kada memakai lagi lawan duit ya kan, sidin sudah meninggal. Cumanya karena kalau ada niat ibadahnya, karena yang duit 100.000 ini tuh dipergunakan untuk kemaslahatan, untuk itu kubur, seperti tadi penerangan lampu ya kah. Yuntafa'u bihi, yang dapat dimanfaatkan, atau urpun, atau berlaku adat mun kita bernazar. Jadi umpama di adat di satu daerah tertentu bila bernazar, maksudnya apa? Bila bernazar gasan kubur si anu, maksudnya menukarakan kembang umpama. Nah, maka ke situ arahnya kena 100.000 ini kena jar ku nazarakan gasan kubur guru anu. Maka kena 100.000 itu bukan 100.000-nya yang diandak ke kubur. Ya kah? Tapi apa? Adat yang berlaku biasanya kembang bang jar. Nah, berarti kembang jatuhnya. Nah, kembang itu kan kalau diambil manfaat oleh orang yang di dalam kubur. Ya selamanya kada karing, kada layu, maka diringankan siksa kalau disiksa. Kalau kada disiksa, maka bertambah rahmat yang turun. Fayuhmalun nadrullahu ala dzalika, maka dibawakan nazar itu kepada mayit ala dzalika, atas demikian itu napa? Demikian itu adat. Wa yaqulu li ba'dil awami, terjadi bagi sebagian orang yang awam, orang yang umum. Kata dia, li ja'altu hadalin nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku jadikan harta ini untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyebar kata-kata macam itu nih. Nah, soh apa ya sihu? Soh bila ada ucapan nazarnya kama buhita, sebagaimana dibahas ulama, li'anhu ishtaharu fi urfihim lin nadri, karena bahwasanya kata-kata itu masyhur di dalam adat mereka, budaya mereka untuk nazar. Kemudian lagi karena penggunaannya gasan apa? Kita bernazar nih hendak memberi umpama makom Rasulullah. Nah, lalu dipergunakanlah lima salihil hujuratin nabawiyati, untuk kemaslahatan kubur Rasulullah, yaitu karena tuh ya kan anunya kubahnya ya kayak bebatuannya atau tatayubnya, wangiannya, kiswahnya, kelambunya gitu bang. Lagi telah kain kuning itu bang guru ya. Itu simbol benar aja ya kan. Tapi kada ada manfaat bagi si mayit, artinya si mayit kada dapat manfaat, kita andaki kain kuning. Inya kada mendapat kenikmatan satu nikmat, inya pun kada kena azab. Ya kada ada pengaruhnya bang. Cuma simbol budaya orang Banjar, kain kuning itu simbol memuliakan. Ya kan, simbol memuliakan benar aja. Kalau segi manfaat ke dalam kubur kada sampai. Yang manfaat ke dalam kubur itu batu adalah batu dibacakan qul huwallah. Kemudian lagi kembang. Kemudian lagi banyu putih disiram. Nah, itu yang ada manfaatnya ada kain itu sekedar simbol aja, kita hendak memuliakan. Kita andaki kada ada pengaruhnya. Tapi jangan sembarang anda kain ya kah? Bujuran tak, karena jadi fitnah sangka orang karena kubur itu bakar rahmat, padahal biasa-biasa aja. Karomah ya, karomah ini kan sembarangan lah. Qala Subaki wal aqrabu 'indi fil ka'bati wal hujurati asyarifati wal masajidi tsalitsati. Yang paling dekat menurut aku, kata Imam As-Subki, berkenaan dengan Ka'bah, berkenaan dengan kubur Rasulullah, wal masajidi tsalatsah, masjid yang tiga. Apa itu masjid yang tiga? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Bila orang bernazar untuk hal-hal yang ini, anna man kharaja min malihi an syai'in laha waqtadul urfu sarfuhu min jihatiha surifa ilaiha waqtasat bihi intaha. Bahwasanya orang yang keluar dari hartanya, dari sesuatu yang untuknya, lalu menghendaki oleh budaya, kebiasaan yang berlaku,
penggunaan harta itu pada satu sisi dari sisi-sisi, maka digunakanlah kepada itu sisi, ya kah? Lalu terspesialkan dengannya. Titik. Qala syekhuna, kata guru kami, fa in lam yaqtadil urfu syai'an, jika tidak menghendaki satu adat yang berlaku sesuatu pun, alladzi yatajihu annahu yurja'u fi ta'yinil masrafi li ra'yi nadhiriha, maka pendapat yang jelas, yang terarah, bahwasanya dirujuk, ya kah? Dipertanyakan pada menentukan masrofnya, alokasinya. Tahu alokasi? Penggunaan yang duit yang dinazarakan tadi. Kemana merujuk dipertanyakannya? Lira'i naziriha, kepada pemikiran orang yang mengurus makam. Kan nazir itu pasti ada ya, penunggu ya kah? Orang yang mengurusi makam ya. Tatuhannya ya kah? Yang biasanya yang membersihkan, memperhatikan masalah pembangunannya, masalah kebersihannya, untuk menggaduhi tadi itu makam tadi, makam Rasulullah tadi. Lalu ada orang bernazar hendak membari makam Rasulullah, sedangkan kebiasaan berlaku ke Dedak karena negeri Wahabi. Maka di Madinah itu kan negeri Wahabi. Maka nantinya dipertanyakan kepada orang yang mengurus itu makam. Pasti jarinya kada boleh ya kan bapak membari makam Rasulullah aja. Ya, Wahabi bang. Qala Allah subhanahu wa ta'ala alam.